Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, perkenalkan nama saya Raihan Putra Edward, asal sekolah SMK 2 Guguk, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, kelas 11. Baiklah, langsung saja materi presentasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Baiklah, bab pertama yaitu sikap dan perilaku wirausahawan. Terbagi 5 subbab. Yang pertama, ruang lingkup kewirausahaan. Kedua, sikap dan karakteristik wirausahawan. Yang ketiga, kewirausahaan dalam bidang komputer. Keempat, wirausaha perangkat lunak. Kelima, kewirausahaan di bidang multimedia. Baiklah, yang pertama, ruang lingkup kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Pada hakikatnya, kewirausahaan merupakan suatu sifat, ciri, serta watak seseorang yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Menurut beberapa para ahli, wirausaha atau kewirausahaan merupakan kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang menjadi dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, serta kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Pertama, kewirausahaan merupakan mental maupun sikap yang selalu aktif meningkatkan hasil karya demi meningkatkan penghasilan. Kedua, kewirausahaan merupakan proses seseorang mengejar peluang, memenuhi kebutuhan, serta keinginan melalui inovasi. Dua tujuan kewirausahaan. Yang pertama itu meningkatkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Dua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahawan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, membudayakan semangat sikap, perilaku, serta kemampuan kewirausahaan sehingga terciptanya wirausahawan yang andal dan unggul. Empat, menumbuhkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Tiga, elemen kewirausahaan. Yang pertama, mengembangkan rencana usaha. Dua, membentuk bagian sumber daya manusia. Yang ketiga, berupaya untuk mendapatkan sumber daya, baik itu berbentuk finansial maupun material. Empat, menunjukkan sikap sebagai pemimpin. Kelima, bertanggung jawab atas berkembangnya atau kegagalan usaha. Empat, motivasi kewirausahaan. Faktor apa saja yang mendorong dan menginspirasi para wirausahawan? Yang pertama, yaitu faktor internal, yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. Kedua, latar belakang pendidikan. Yang ketiga, pengalaman atau pekerjaan di masa lalu. Faktor eksternal, pertama, dukungan pemerintah. Dua, ketersediaan pegawai dan bahan mentah. Tiga, adanya dorongan perusahaan lain yang lebih besar. Empat, adanya permintaan yang menjanjikan atas produk tertentu. 1. Karakteristik dasar seseorang wirausahaan. Seorang wirausahawan adalah seorang inovator. Mereka menemukan ide mengenai peluang usaha dan mewujudkan dalam bentuk badan usaha. Kemampuan manajerial dan membangun merupakan karakteristik seorang yang wajib dimiliki wirausahawan. B. Sikap dan karakteristik wirausahawan. Karakteristik dasar seorang wirausahawan. Sikap seorang wirausahawan, tips membangun karakteristik kewirausahaan dalam kaitannya dengan usaha komputer. Pertama, karakteristik dasar seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan adalah seorang inovator. Mereka menemukan ide mengenai peluang usaha dan mewujudkannya dalam bentuk badan usaha. Kemampuan manajerial dan membangun merupakan karakteristik seorang yang wajib dimiliki wirausahaan. Menurut Robert Reich, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan membangun tim merupakan karakteristik dasar bagi seorang wirausahawan. Berikut 3 cara mengasah aspek Robert Reich. Pertama, memiliki persepsi terhadap ketidakpastian dan mampu menanggung resiko yang dihadapinya. Kedua, merancang dan menerapkan strategi. C. Kewirausahaan dalam bidang komputer. A. Kendala dalam membangun usaha komputer. B. Mengatasi kendala dalam membangun usaha komputer. Kendala dalam membangun usaha komputer. Meski menjanjikan keuntungan dan stabilitas usaha yang besar, membangun usaha dalam bidang komputer bukanlah perkara mudah. Sebagai contoh,
Kunstpad, proyek yang memproduksi tabel touchscreen seharga 3 jutaan tiba-tiba gulung tikar, bahkan sebelum mereka dapat meluncurkan sebuah produk. Michael Arrington, penanggung jawab Kunstpad Project, menyalahkan Fusion Graphics, perusahaan mitra Convex. Meskipun gulung tikar, proyek Kunstpad masih akan dilanjutkan oleh Fusion Graphics. Kendala dalam membangun usaha komputer yang bergerak di bidang perangkat keras. A. Bisnis perangkat keras komputer memang berat. B. Melawan perusahaan yang lebih besar. C. Inovator yang tidak sabaran. 2. Mengatasi kendala dalam membangun usaha komputer. Membangun usaha perangkat keras komputer memiliki banyak kendala, mulai dari mengembangkan produk, menyusun proses produk, dan hingga memasarkan produk. A. Mengembangkan produk. B. Menetapkan proses produk. C. Mengatur persediaan. D. Wirausaha perangkat lunak. Software entrepreneurship. Pengembangan perangkat lunak pada produk tersebut melibatkan 1. Model bisnis, 2. Strategi produk, 3. Manajemen perseorangan, 4. Perencanaan pengembangan yang berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur atau pelayanan jasa yang sama. Sebagai contoh, di dalam usaha perangkat lunak, penyalinan produk, beberapa penjumlahannya, serta memiliki biaya. 1. Manfaat berwirausaha perangkat lunak. Terus bertambahnya jumlah manusia dan kebanyakan dari mereka sudah terhubung dengan internet, baik itu melalui telepon atau komputer. Maka wirausaha perangkat lunak menjadi peluang baru bagi Anda jika Anda ingin membuat bisnis. Mengapa demikian? Pertama, internet telah menjelma menjadi sumber informasi. Jadi, bagi mereka yang memang sudah lama, alangkah baiknya jika perangkat lunak tersebut bisa diperbandingkan kualitasnya dengan produk lain. Ketika Anda ingin membuka usaha perangkat lunak, Anda membutuhkan pengetahuan mendalam mengenai seluk-beluk usaha perangkat lunak yang Anda buat, terlebih lagi jika Anda belum memiliki pegawai. 2. Bentuk usaha perangkat lunak berbentuk pelayanan. Perangkat lunak berbentuk pelayanan adalah perusahaan perangkat lunak yang bergerak pada jasa konsultasi tentang pengembangan. Salah satu contoh perusahaan yang berbentuk usaha perangkat lunak berbentuk pelayanan adalah Paxtera. 3 tips dalam membangun usaha dalam bidang perangkat lunak. Pertama, tetap buat usaha yang sesederhana mungkin. Usaha perangkat lunak dengan tujuan pelayanan biasanya berbentuk swalayan, melayani diri sendiri. Perangkat lunak seperti itu harus menjadi perangkat lunak yang jelas, sederhana, dan intuitif. 2. Memberikan tawaran beberapa paket menarik. Paket tambahan pada perangkat lunak berbentuk pelayanan biasanya tidak dipungut biaya, tetapi terbatas dalam jumlah, fungsi, penggunaan, dan masa pakaiannya. Sangat bagus apabila pengusaha perangkat lunak mau memberikan 2 atau 3 paket atau tambahan yang mana setiap paket tersebut memiliki fitur mereka sendiri. Kewirausahaan di bidang multimedia atau technopreneurship. Istilah technopreneurship merupakan istilah yang sering dijumpai atau didengar di berbagai media cetak ataupun elektronik. Technopreneurship merupakan teknologi yang digunakan untuk penerapan praktis ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat-alat, pengembangan keahlian, serta mengekstraksikan materi yang digunakan untuk memecahkan. 1. Video pencitraan. Video pencitraan atau syuting video merupakan suatu kebutuhan banyak digunakan oleh banyak orang, seperti video pernikahan, acara sekolah, atau video-video lainnya. 2. Animasi. Seorang yang dapat membuat animasi ialah mereka yang memiliki kemampuan dan menguasai bidang multimedia, kartun, animasi. 3. Desain grafis. Usaha desain grafis merupakan usaha yang banyak digeluti oleh orang dewasa. Ini desain grafis merupakan suatu pekerjaan yang merancang, grafis dan editing foto, banner desain, formu, serta instansi. 1. Kewirausahaan adalah kegiatan merancang, meluncurkan, dan menjalankan bisnis baru. Seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki usaha sendiri dalam bidang barang atau jasa. Orang-orang yang berkecimpung di bidang kewirausahaan disebut wirausahawan. 2. Elemen-elemen dalam kewirausahaan. A. Mengembangkan rencana usaha. B. Membentuk bagian sumber daya manusia. Berupaya untuk mendapatkan sumber daya, baik itu berbentuk finansial maupun material. Menunjukkan sikap sebagai pemimpin, bertanggung jawab atas perkembangan atau kegagalan usaha. F. Menghindari resiko. Meskipun menjanjikan stabilitas keuntungan, namun usaha berbasis perangkat. Bab 2. Peluang usaha produk, barang, dan jasa. Terbagi 3 subbab. Pertama,
A. Analisis peluang usaha bisnis perangkat keras berbasis komputer. B. Analisis peluang usaha bisnis perangkat lunak. C. Analisis peluang usaha bisnis bidang multimedia. A. Analisis peluang usaha bisnis perangkat keras berbasis komputer. Pertama, peluang usaha bisnis perangkat keras berbasis komputer. 2. Analisis peluang usaha di bidang perangkat keras komputer. 3. Analisis SWOT dalam usaha perangkat keras komputer. 1. Peluang usaha bisnis perangkat keras berbasis komputer. Pertama, peluang hampir SKMOA. Peluang hampir Kedua, ketika peluang telah kita dapat, maka hal yang akan kita kerjakan selanjutnya adalah membuat perencanaan. Karena perencanaan itu merupakan suatu hal yang mendasar dalam membangun sebuah bisnis. Setiap peluang usaha tentu saja memiliki risiko tersendiri. Hal yang terpenting yaitu bagaimana cara meminimalisir risiko untuk maksimalkan peluang. A. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. Cara membedakan antara peluang usaha yang baik dengan tidak baik. Pertama, peluang itu orisinil dan tidak meniru. 2. Peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. 3. Benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang dapat bertahan lama. 4. Tingkat fasibilitas kelayakan usaha sangat teruji untuk dilakukan riset dan percobaan. Ada keyakinan untuk mewujudkannya, ada rasa senang dalam menjalankannya. B. Risiko usaha. Risiko pertama, risiko teknis atau kerugian. Kedua, risiko pasar. Ketiga, risiko kredit. 4. Risiko di luar kemampuan manusia atau force majeure. 5. Risiko real. 6. Risiko psikologis. B. Analisis peluang usaha bisnis perangkat lunak. Pertama, peluang usaha bisnis perangkat lunak. Kedua, contoh produk perangkat lunak dan peluang-peluangnya. Ketiga, analisis SWOT dalam bisnis perangkat lunak. Pertama, peluang usaha bisnis perangkat lunak. Peluang hampir sama dengan perencanaan. Kedua, peluang telah kita dapat, maka hal yang akan kita kerjakan selanjutnya adalah membuat perencanaan. 3. Karena perencanaan itu merupakan satu hal yang mendasar dalam membangun sebuah bisnis. 4. Setiap peluang usaha tentu saja memiliki risiko tersendiri. Hal yang terpenting yaitu bagaimana cara meminimalisir risiko untuk memaksimalkan peluang. A. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. Cara membedakan antara peluang usaha yang baik dengan tidak baik. Pertama, peluang itu orisinil dan tidak meniru. Kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang dapat bertahan lama. 4. Tingkat fasibilitas atau kelayakan usaha sangat teruji untuk dilakukan riset dan percobaan. 5. Ada keyakinan untuk mewujudkannya. 6. Ada rasa senang dalam menjalankannya. B. Risiko usaha. Pertama, risiko teknis atau kerugian. Kedua, risiko pasar. 4. Risiko kredit. 4. Risiko di luar kemampuan manusia. 5. Risiko real. 6. Risiko psikologis. 2. Contoh perangkat lunak dan peluang-peluangnya. A. Perangkat lunak teknologi. Persamaan dan perbedaan kecerdasan buatan AL dengan komputer konvensional. C. Peluang usaha produk kecerdasan buatan. D. Aplikasi pengelolaan keuangan pribadi dan rumah tangga. D. Aplikasi game Android. C. Analisis peluang usaha bisnis bidang multimedia. Semisal kesempatan usaha di bidang multimedia. A. 1. Video syuting. Video syuting amat diperlukan tidak sedikit orang bagi atau bisa juga dikatakan untuk mengabadikan momen-momen penting semisal pernikahan. 2. Animator. Animator adalah orang yang mampu membuat animasi. Pada umumnya lulusan multimedia dibekali yang dengannya pengetahuan animator serta pernah melakukan praktek membuat animasi durasi pendek. 3. Desain grafis. Multimedia amat kental yang dengannya desain. Ramai sekali pelajaran ihwal desain grafis yang diberikan oleh guru, pembimbing ataupun dosen. Kamu mampu mendesain gambar, syuting foto, mendesain banner dan cover. 4. Fotografer. Bagi kamu yang hobi dalam bidang fotografer, tidak ada salahnya Anda menyalurkan hobi ke dalam dunia bisnis. 5. Wirausaha bidang TI. TI memanglah ilmu yang komplit. Selain beberapa semisal di atas masih tidak sedikit yang mampu kamu lakukan semisal wirausaha dalam bidang TI.
Multimedia adalah suatu sarana atau media melalui penggunaan komputer dalam menggabungkan dan menyajikan suara, teks, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Jenis-jenis multimedia. Yang pertama itu multimedia interaktif. Teman-teman bisa lihat di materinya terdapat penjelasan apa itu multimedia interaktif. Kedua, multimedia linear. Teman-teman juga bisa melihat di materinya. Yang ketiga itu multimedia interaktif. Kemudian multimedia kids. Baik, lanjut ke bab 3, hak atas kekayaan intelektual terdiri dari 2 subbab. A. Hak cipta sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual. B. Perlindungan atas merek dagang sebagai wujud perlindungan haki. Subbab A. Hak cipta sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual terdiri dari prinsip-prinsip haki, dasar hukum haki di Indonesia, klasifikasi haki. Hak atas kekayaan intelektual atau haki merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atas peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. 1. Prinsip-prinsip haki. Prinsip-prinsip haki adalah sebagai berikut. A. Prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. 3. Klasifikasi haki. Secara umum, haki terbagi dalam 2 kategori, yaitu pertama hak cipta, kedua hak kekayaan industri. A. Hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang. Dapat disimpulkan bahwa haki adalah bagian penting dalam penghargaan dalam suatu karya dalam ilmu pengetahuan, sastra maupun seni dengan menghargai hasil karya pencipta inovasi-inovasi tersebut agar dapat diterima dan tidak dijadikan suatu hal untuk menjatuhkan hasil karya seseorang bangun dalam pembentukan citra dalam suatu perusahaan atau industri dalam melaksanakan kegiatan dan perekonomian. Subbab B. Perlindungan atas merek dagang sebagai wujud perlindungan haki. 1. Pengertian merek. 2. Manfaat merek. 3. Jenis-jenis merek. 4. Dasar hukum perlindungan terhadap merek. 5. Tata cara permohonan perlindungan hak merek. Merek dalam bahasa Inggris brand atau jenama adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha atau pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan. Manfaat merek bagi penjual dan produsen. Teman-teman bisa membacanya di sini apa aja manfaat merek bagi penjual atau produsen. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dari produk atau jasa yang ditawarkan, merek dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu merek fungsional atau fungsional brand, merek citra atau image brand, merek experiential atau experiential brand. Lanjut. Fungsi pemakaian merek. Pertama, sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara tertentu. 2. Sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. 3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya. 4. Menunjukkan asal barang atau jasa dihasilkan. Bab 4. Konsep desain atau prototype. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu memahami. Baiklah, 1. Pengertian prototipe produk. 2. Tahap prototipe. 3. Pengertian kemasan. 4. Fungsi kemasan produk. 5. Tujuan kemasan produk. 6. Jenis kemasan produk. 1. Prototipe dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan suatu desain usaha. 2. Prototipe berfungsi untuk menguji performa berbagai bentuk perencanaan. 3. Prototipe merupakan alat bantu deskripsi sebuah produk. 4. Prototipe dapat membuat orang lain menganggap serius bisnis Anda. Paper prototyping adalah sebuah teknik menggambarkan user interface di atas kertas sehingga memungkinkan untuk dirancang, disimulasikan, dan diuji dengan cepat. Walaupun teknik ini terlihat sederhana, teknik ini efektif digunakan sejak 1980-an dan kemungkinan. Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktural, material, warna, citra,
tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Bab 5. Proses prototipe. Subbab A. Proses kerja prototipe. A. Proses kerja prototyping. Tujuan pembelajaran setelah selesai membaca modul, siswa diharapkan mampu memahami yang pertama proses kerja prototyping, 2. Aplikasi teknik rapid prototyping dalam pembuatan prototyping perangkat keras, 3. Proses pembuatan prototype software, 4. Perancangan dan prototyping multimedia, pembelajaran algoritma dan dasar pemrograman. Pembuatan prototype disebut dengan prototyping. Tujuannya yaitu menguji daya tahan bentuk usaha yang ingin Anda buat. Inovasi bertahap adalah keadaan di mana suatu badan usaha tidak bisa dibuat dalam bentuk prototype. Dengan adanya prototype ini membantu para wirausahaan khususnya Nursep Reneur dalam mengetahui keunggulan dan kelemahan usaha yang dibangunnya. Kegiatan prototyping mendukung kreativitas, membantu pengembangan untuk menangkap dan menghasilkan ide, serta memfasilitasi pengembangan dan memberikan informasi yang relevan tentang pengguna prototipe. 1. Dimensi representasi. Dimensi representasi. Kumpulan kertas atau sketsa, contoh pembuatan iklan. 2. Dimensi presisi. Ketiga, dimensi interaktif. 4. Dimensi evaluasi. Tahap-tahap prototyping. Menurut Paul Hartz, membagi prototyping dalam 6 tahapan. Teman-teman bisa melihatnya di materi, ada 6 tahap-tahap membagi prototyping. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.